Perang yang melibatkan pasukan Muslimin dan pasukan Romawi pertama kali terjadi pada tahun ke-8 Hijriah atau 629 Masehi. Perang ini disebut Perang Mu'tah, karena terjadi di Mu'tah, wilayah Syam kini sebelah timur Sungai Yordan. Salah satu penyebab terjadinya perang ini karena delegasi Rasulullah, Al-Harits bin Umair Al-Asdi radhiyallahu anhu dibunuh. Delegasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini membawa surat dakwah dan diplomasi kepada Raja Heraklius di pancung penguasa di Syam bernama Syurahbil bin Amr Al-Ghasani, pemimpin dari suku Ghasaniyah. Ketika kabar ini sampai ke Rasulullah, ia menyiapkan 3.000 pasukan muslimin untuk berangkat ke Syam. Rasulullah menunjuk 3 sahabat terbaiknya untuk memimpin perang ini, Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abu Talib dan Abdullah bin Rawahah radhiyallahu. Sedangkan pasukan Romawi mempersiapkan 100.000 pasukan Romawi ditambah 100.000 pasukan yang dikumpulkan dari kalangan Arab beragama Nasrani. Dalam pertempuran yang sangat tidak sebanding, 3.000 pasukan muslimin melawan 200.000 pasukan koalisi Romawi ini, 3 sahabat yang memimpin pasukan muslimin harus syahid. Pasukan muslimin kemudian dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, saat itu Khalid baru 3 bulan memeluk Islam. Namun dipimpin Khalid bin Walid pasukan muslimin mampu bertahan, bahkan mampu menyusun strategi untuk menyerang secara beruntun pasukan koalisi Romawi yang dipimpin Raja Heraklius dan Theodorus. Dengan kecerdikan dan kecemerlangan siasat dan strategi Khalid bin Walid berkat pertolongan Allah, kaum muslimin berhasil memukul Romawi hingga mengalami kerugian yang banyak. Banyak perdebatan sejarah terkait perang Mu'tah ini. Bagi sejarawan Islam, perang ini dimenangkan oleh pasukan muslim, seperti pendapat Ibnu Katsir. Atau setidaknya berakhir imbang. Tetapi sejarawan barat menilai kekalahan dialami kaum muslimin. Namun setelah perang Mu'tah, banyak pasukan muslimin berhasil kembali ke Madinah. Dalam catatan sejarah usai perang ini Raja Heraklius pun cukup dirugikan setiap berkonfrontasi dengan kaum muslimin. Beberapa kali terlibat konflik dengan kaum muslimin, seperti dalam perang Mu'tah, Perang Tabuk dan Perang Yarmuk, selalu berakhir dengan hilangnya sebagian wilayah kekuasaan Romawi Timur atau Bizantium. Bahkan seorang gubernur di wilayah Romawi Timur di Ma'an, Farwah bin Amir al-Juzami akhirnya memeluk Islam dengan mengirimkan sepucuk surat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika pihak Romawi mengetahui keputusan Farwah tersebut, mereka menangkapnya, memenjarakannya hingga menyalibnya. Peperangan dahsyat ini terjadi 4 tahun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, yakni pada tahun 632 M. Perang Yarmuk terjadi di Sungai Yarmuk yang tidak jauh dari lembah Yordania, tepatnya di selatan Laut Galilea. Peperangan yang tidak imbang dalam hal jumlah pasukan tersebut banyak berisi fakta-fakta dramatis yang bisa kita pelajari dan ambil hikmahnya. Apa saja? Berikut ulasannya. 1. Diakui oleh sejarawan barat sebagai perang tergemilang dalam sejarah dunia. Ilustrasi Lembah Yarmuk, mapcarta.com. Perang Yarmuk yang terjadi pada tahun 13H atau 636 M bertujuan untuk membebaskan negeri Syam dari kaum Romawi serta menyebarkan Islam di wilayah tersebut. Pertempuran ini terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Khalifah Rasyidin kedua. Perang Yarmuk oleh sejarawan barat diakui sebagai salah satu pertempuran penting dalam sejarah dunia. Hal tersebut dikarenakan Perang Yarmuk sebagai penanda gelombang besar pertama penaklukan kaum muslim di luar Jazirah Arab. Di samping itu, perang ini mengakibatkan wilayah Palestina, Suriah, dan Mesopotamia yang rakyatnya semula menganut agama Kristen kemudian menjadi Muslim. 2. Pasukan Muslim menempuh jalan pintas melalui padang pasir tanpa sumber mata air selama 5 hari. Ilustrasi penunggang unta di padang pasir. unsplash.com/Sergei Pesterev. Sebelum terjadi Perang Yarmuk, panglima perang kaum Muslim termasyhur dan ditakuti di medan tempur yakni Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tengah berperang di Irak. Beliau mendapatkan surat perintah dari Khilafah Abu Bakar pada saat itu untuk pergi membantu kaum Muslim yang akan berhadapan dengan Romawi di negeri Syam. Khalid bin Walid bersama 9.500 prajuritnya menempuh jalan pintas yang tidak pernah dilalui oleh orang-orang sebelumnya dengan arahan dari Rafi bin Umairah. Uniknya, jalan pintas tersebut merupakan padang pasir yang luas, terik, dan tandus. Bahkan, Rafi bin Umairah mengatakan bahwa ia pernah melewati jalan tersebut 30 tahun yang lalu dan selama 5 hari tidak akan menemukan mata air.
Khalid tetap setuju untuk melalui jalan tersebut agar waktu perjalanan yang semula selama 1 bulan bisa dipangkas menjadi 15 hari. 3. Kaki seluruh pasukan Romawi yang berjalan kaki saling dirantai satu dengan yang lain. Perang dahsyat ini berlangsung selama 6 hari dengan jumlah pasukan yang tidak seimbang. Pasukan Muslim berjumlah sekitar 36.000 sedangkan pasukan Romawi pimpinan Kaisar Heraklius sebesar 240.000 orang. Jumlah yang sangat besar tersebut merupakan hasil dari gabungan antara beberapa wilayah di kekuasaan kerajaan Romawi dan Sasanid. Di samping itu, seluruh pasukan Romawi yang berjalan kaki saling mengikatkan kaki mereka antara satu dengan yang lainnya. 4. Komandan lapangan pasukan Romawi adalah tokoh-tokoh terkenal ilustrasi pasukan Romawi. Komandan lapangan tertinggi Romawi pada saat itu adalah Fahan, Theodor Triturius, dan Jabalah. Fahan adalah orang Armenia yang sebelumnya menjabat sebagai Magister Militum per Orientem, Tuan Prajurit di Timur, Komandan Militer tertinggi di wilayah Emesa. Fahan menggunakan keunggulan numeriknya untuk melebarkan garis depan pasukan menjadi sekitar 13 km sehingga memaksa pasukan Muslim untuk lebih mundur ke arah belakang. Selain itu, Fahan juga memerintahkan untuk menutupi daerah sejauh 12 km di hadapan pasukan dengan tanah. Tokoh kedua yakni Theodor Triturius merupakan bendahara negara Romawi sekaligus pemegang komando secara teori. Namun, kehadirannya hanya bertujuan untuk meningkatkan moral pasukan Romawi. Tokoh penting lainnya yaitu Jabalah merupakan penguasa Ghassanid yang telah mendapat banyak keuntungan dari aliansinya dengan Romawi dan bersedia ikut melawan sesama bangsa Arab. 5. Saat sedang menyusun strategi, Khalid bin Walid dicopot jabatannya dari komandan tertinggi ilustrasi kuda di tengah gurun. Khalid mendapat mandat untuk membantu kaum muslim di negeri Syam sekaligus menjabat sebagai komandan tertinggi di lapangan atas surat perintah Khalifah Abu Bakar. Namun, sesampainya di Yarmuk dan saat menyusun strategi pertempuran, datang surat perintah dari Khalifah baru, Umar bin Khattab yang memerintahkan Khalid untuk menyerahkan jabatan komando yang ia pegang kepada Abu Ubaidah. Meskipun Khalid tidak secara resmi memimpin, dia sangat dihormati pendapatnya oleh Abu Ubaidah karena keahliannya dalam hal militer. Khalid menyusun 36 resimen infanterinya dengan 3 divisi kavaleri ringan ditempatkan di belakang garis dan 1 cadangan kavaleri yang lebih besar di bawah komando pribadi. 6. Komandan-komandan unit kecil pasukan Muslim adalah anak-anak dari musuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penunggang unta. Fakta dramatis yang lain dalam perang Yarmuk adalah beberapa komandan kavaleri kecil adalah anak-anak dari musuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakni Yazid bin Abu Sofyan dan Ikrimah bin Abu Jahal. Siapa yang tidak kenal Abu Jahal dan Abu Sofyan? Keduanya termasuk tokoh Quraisy yang sangat gencar memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengikutnya, meskipun Abu Sofyan memeluk Islam ketika peristiwa Fathul Mekah. Ikrimah memimpin 400 pasukan kecil untuk memporak-porandakan 3.000 pasukan Romawi dan berhasil meskipun seluruh pasukan Muslim tersebut meninggal dunia termasuk dirinya. Kisah yang masyhur tentang kematian Ikrimah adalah ketika di akhir pertempuran, beliau dan 2 sahabatnya, Al-Harits bin Hisham dan Ayyashi bin Abi Rabiah, terkapar dalam keadaan luka yang sangat parah. Pada saat itu, Al-Harits meminta air minum namun ketika didekatkan ke mulutnya, ia melihat Ikrimah dalam keadaan seperti yang ia alami dan meminta perawat untuk memberikan terlebih dahulu air tersebut kepada Ikrimah. Ketika air didekatkan ke mulut Ikrimah, ia melihat Ayyashi menengok kepadanya lalu meminta perawat tersebut memberikan air kepada sahabatnya dahulu. Ketika air minum didekatkan ke mulut Ayyashi, ternyata dia telah meninggal. Perawat itu pun segera kembali ke hadapan Harits dan Ikrimah, namun sayangnya keduanya pun telah meninggal dunia. 7. Munculnya kesatria-kesatria perempuan perang dahsyat ini juga memunculkan kesatria-kesatria perempuan Muslim, diantaranya adalah Hindun binti Utbah istri Abu Sofyan, dan Haulah binti Aswar. Hindun bersama wanita Muslim yang lain berteriak-teriak sambil membawa tongkat pemukul tabu untuk membangkitkan semangat pasukan Muslim yang hampir melarikan diri. Fakta yang unik adalah ketika Hindun melihat suaminya, Abu Sufyan yang berbalik arah dan melarikan diri. Saat itu, Hindun segera mengejar dan memukul muka kuda suaminya tersebut seraya berteriak, "Engkau mau kemana, wahai putra Sakar? Ayo, kembali lagi ke medan perang. Berjuanglah habis-habisan agar engkau dapat membalas kesalahan masa lalumu, saat engkau menggalang kekuatan untuk menghancurkan Rasulullah." Sementara itu, Haulah binti Aswar merupakan sosok wanita yang mahir mengendarai kuda sekaligus terkenal akan keberaniannya.
Bahkan, keberaniannya disejajarkan dengan sang pedang Allah, Khalid bin Walid. Dalam perang Yarmuk, saudara Haulah yakni Darar bin Al-Azwar tertangkap oleh pasukan Romawi. Ia pun bergegas mengenakan baju zirah, membawa tombak, dan berkuda dengan cepat seorang diri tanpa memedulikan apa yang terjadi di belakangnya. Tidak ada yang terlihat dari anggota tubuhnya kecuali matanya saja. Dia adalah sosok berkuda nan misterius yang langsung dapat menyerang dan memporak-porandakan sejumlah pasukan Romawi hanya dalam satu kali putaran. 8. Penduduk non-muslim di bawah kekuasaan Khalifah sangat mendukung pasukan muslim. Ilustrasi penduduk di wilayah pegunungan ketika Heralikus mengerahkan pasukannya untuk melawan kaum muslim di Yarmuk, maka para pemimpin muslim di kawasan-kawasan sekitar tersebut pun mengembalikan seluruh haraj pajak keamanan perlindungan untuk kaum non-muslim. Hal tersebut diperintahkan oleh Khalifah dengan alasan kemungkinan pasukan muslim tidak sanggup melindungi kaum tersebut dalam perang ini. Uniknya, para penduduk non-muslim justru lebih menyukai berada di bawah pemerintahan Khalifah dibandingkan sebelumnya. Meskipun penduduk tersebut tahu bahwa mereka akan diusir bila tidak tunduk pada Heraclius. Bahkan kaum non-muslim bersumpah untuk menutup gerbang kota dan menjaga diri mereka serta berdoa kepada Tuhan mereka untuk memenangkan pasukan muslim. 9. Salah satu komandan Romawi masuk Islam ketika masa pertempuran berlangsung. Khalid sempat ditantang duel oleh seorang panglima Romawi bernama Georgius Theodorus dan berhasil dimenangkan oleh Khalid. Pada malam harinya, panglima tersebut datang ke Khalid dan berdiskusi tentang Islam. Siapa sangka pembicaraan tersebut justru menuntunnya untuk bersyahadat. Dia pun sempat salat 2 rakaat kemudian keesokan harinya bergabung dengan pasukan muslim melawan Romawi. 9 fakta dramatis tersebut merupakan hal-hal yang patut kita ketahui dan telaah dari perang terdahsyat dalam sejarah dunia antara pasukan muslim dengan salah satu kekuatan terbesar dunia, Romawi. Semoga bermanfaat ya.